Di sebuah desa kecil di pinggiran Banten, pada masa 80-an, hidup seorang pemuda bernama Santo. Ia adalah pria sederhana yang bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tuan tanah kaya raya. Tubuhnya kurus kerempeng, wajahnya biasa saja tanpa ciri khas yang menonjol, tapi di balik penampilannya yang rapuh itu, hatinya dipenuhi amarah yang terpendam seperti bara api yang siap meledak. Setiap hari, Santo harus menahan diri dari ledakan emosi itu, karena ia tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk nasibnya. Desa itu, dengan rumah-rumah bambu yang berjejer di sepanjang sungai kecil, seolah menjadi penjara baginya. Sawah-sawah hijau yang luas, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru menjadi saksi bisu atas penderitaannya. Santo lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang petani kecil yang meninggal karena sakit tanpa warisan apapun. Ibunya, seorang janda tua yang lemah, hanya bisa bekerja membersihkan rumah orang kaya untuk menyambung hidup. Sejak kecil, Santo sudah terbiasa dengan pandangan sinis dari warga desa, terutama dari keluarga-keluarga berpunya yang menguasai tanah dan kekuasaan. Penganiayaan terhadap Santo bukanlah hal baru. Setiap hari, ia menjadi korban dari sekelompok pemuda kampung yang dipimpin oleh Mukidi, Dasman, dan Kasmuri. Mereka adalah anak-anak orang berpunya yang hidupnya serba berkecukupan berkat warisan ayah mereka yang menjadi juragan tanah. Mukidi, yang paling sombong di antara mereka, adalah putra seorang kepala desa yang korup. Dasman, dengan tubuhnya yang keker seperti banteng, sering menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi. Sementara Kasmuri, yang licik dan pandai bicara, selalu menjadi otak di balik rencana-rencana jahat mereka. Bagi mereka, Santo hanyalah sasaran empuk untuk melampiaskan kebosanan hidup di desa yang tenang itu. Mereka sering mengganggu Santo sejak remaja, mulai dari ejekan kecil hingga pukulan yang meninggalkan bekas. Alasannya sederhana, Santo lemah, tak punya saudara atau teman yang bisa membela, dan ia selalu diam saja. Orang seperti dia pantas jadi mainan, kata Mukidi suatu kali kepada kawan-kawannya sambil tertawa di bawah pohon mangga di pinggir desa. Pagi itu, matahari baru saja terbit menyinari embun yang masih menempel di daun-daun padi. Santo bangun lebih awal seperti biasa di gubuk kecilnya yang reyot. Ia merebus air untuk secangkir kopi hitam pahit, satu-satunya teman yang bisa menghangatkan tubuhnya sebelum bekerja. Ibunya masih tidur di kamar belakang. Batuk-batuknya semalam membuat Santo khawatir. "Ibu, aku pergi dulu ya," bisiknya pelan, tapi tak ada jawaban. Ia menghela napas panjang, memikirkan betapa hidup ini tak adil. Mengapa ia harus menderita seperti ini? Mengapa Tuhan seolah membiarkan orang-orang jahat seperti Mukidi bebas berbuat semena-mena? Dengan pikiran yang kalut itu, Santo berjalan menyusuri jalan setapak menuju sawah. Udara pagi segar, bau tanah basah setelah hujan semalam, tapi hati Santo tak tenang. Ia tahu jalan ini sering menjadi tempat penyergapan. Tiba-tiba seperti yang ia takutkan, Mukidi dan kawan-kawannya muncul dari balik semak-semak yang lebat di pinggir jalan. Wajah mereka menyeringai jahat, mata mereka penuh ejekan. Mukidi yang berdiri paling depan dengan tangan di saku celananya, melangkah maju sambil mengunyah sirih. "Hei Santo, lagi-lagi kau lewat sini sendirian. Apa kau tak pernah belajar dari pengalaman? Setiap hari begini terus, seperti tikus yang tak tahu malu masuk perangkap yang sama," ejek Mukidi sambil mendorong bahu Santo dengan kasar hingga tubuh kurus itu terhuyung ke belakang. Santo mencoba menahan diri, napasnya tersengal. Ia tahu melawan akan sia-sia, tapi amarah mulai mendidih di dadanya. "Sudah Mukidi, aku tak mau ribut dengan kalian. Aku cuma mau pergi kerja, mencari nafkah untuk ibuku yang sakit. Apa salahnya itu? Mengapa kalian selalu mengganggu orang yang tak punya daya seperti aku?" Dasman yang berdiri di samping Mukidi tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul telapak tangannya. Suaranya bergema di pagi yang sepi itu. "Kerja? Kau bilang kerja? Haha, kau cuma budak sawah, Santo. Budak yang setiap hari mengais-ngais tanah orang lain. Ayahku punya sawah luas, tapi kau tak punya apa-apa. Lihat ini, biar kau ingat, siapa dirimu sebenarnya?" Tiba-tiba, Dasman menendang kaki Santo dengan keras, membuat pemuda itu jatuh tersungkur ke tanah berlumpur. Lumpur menyiprat ke wajah Santo, mencampur dengan keringat dinginnya. Kasmuri ikut bergabung, memegang tongkat kayu yang ia ambil dari semak-semak. Matanya menyipit penuh kebencian. "Kau pikir kau siapa, Santo? Ayahmu saja tak punya tanah satu petak pun, mati meninggalkan hutang. Kau mau apa? Mau jadi pahlawan? Hah? Kami di sini yang menguasai desa ini. Kalian orang miskin seperti kau cuma sampah yang bisa kami injak kapan saja."
Dengan geram, Kasmuri memukul punggung Santo dengan tongkat itu. Sekali, dua kali, hingga terdengar suara retak tulang. Santo meringis kesakitan, tubuhnya berguling di lumpur, tapi ia tak berteriak. Darah mulai mengalir dari bibirnya yang pecah akibat jatuh tadi, dan luka baru di punggungnya terasa seperti api membakar. Santo mencoba bangkit, tangannya gemetar menahan tubuh. Matanya memandang mereka bertiga dengan tatapan penuh dendam. "Kenapa kalian selalu begini? Apa salahku terhadap kalian? Aku tak pernah mengganggu siapapun. Aku cuma ingin hidup tenang, bekerja, menjaga ibuku. Kalian punya segalanya, tanah, uang, kekuasaan. Mengapa harus menyiksa orang seperti aku? Apa itu membuat kalian merasa lebih hebat? Atau kalian takut kalau suatu hari aku bangkit dan balas semuanya?" Mukidi membungkuk, menarik kerah baju Santo yang sudah robek dengan kasar. Napasnya berbau sirih, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Santo. "Karena kau lemah, Santo, dan orang lemah seperti kau pantas diinjak-injak. Itu aturan alam. Yang kuat memakan yang lemah. Kau ingat, waktu kecil dulu, kau pernah mencoba melawan dan apa hasilnya? Kami pukul habis-habisan sampai kau minta ampun. Sekarang pun sama, kau tak akan pernah berubah. Kami akan terus begini sampai kau hilang dari desa ini. Mengerti? Jangan mimpi bisa balas dendam. Kau tak punya nyali untuk itu." Dasman dan Kasmuri tertawa lagi. Suara mereka seperti serigala yang lapar. "Ya Santo, kau cuma sampah. Pulanglah, rawat ibumu yang sekarat itu. Besok kami tunggu lagi di sini," tambah Kasmuri sambil melempar tongkatnya ke semak-semak. Mereka meninggalkan Santo tergeletak di tanah, tertawa puas sambil berjalan pergi menuju desa. Santo bangkit perlahan, menyeka darah dari wajahnya dengan lengan baju yang kotor. Matanya memerah karena marah yang tak tertahankan. Tubuhnya sakit di mana-mana, punggungnya berdenyut, tapi pikirannya jernih. "Cukup sudah, aku tak tahan lagi dengan ini semua. Aku harus dapatkan kekuatan, apapun caranya. Aku dengar ada guru sakti di hutan sana yang bisa memberikan ilmu kanuragan kepada siapapun yang berani mencarinya. Aku akan pergi ke sana, malam ini juga. Biar apapun resikonya, aku tak peduli lagi." Sepanjang hari itu, Santo bekerja di sawah dengan tubuh yang memar. Ia tak bercerita kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Saat senja tiba, ia pulang ke gubuk, membersihkan luka-lukanya dengan air sumur yang dingin. Ibunya bertanya, "Kenapa kau pulang terlambat, nak? Wajahmu pucat sekali." Santo tersenyum paksa. "Tak apa, Bu. Cuma lelah kerja. Ibu istirahat saja." Malam harinya, setelah ibunya tidur, Santo mengemasi barang-barang sederhana. Sepotong roti kering, pisau kecil, dan kain sarung untuk selimut. Ia berjalan menyusuri hutan lebat di pinggiran desa. Angin malam berhembus dingin menyusup ke tulang-tulangnya yang sakit. Suara binatang malam, serigala mengaum, burung hantu berteriak, membuat bulu kuduknya merinding. Cabang-cabang pohon menjulang seperti tangan hantu yang siap menyergap. Santo sempat ragu, langkahnya terhenti saat mendengar suara aneh seperti bisikan angin. Apa aku gila melakukan ini? Hutan ini penuh cerita mistis, roh-roh penunggu yang bisa membunuh orang asing. Tapi tekadnya kuat, lebih kuat dari rasa takut. Ia ingat wajah Mukidi yang sombong, pukulan Dasman yang menyakitkan, ejakan Kasmuri yang menusuk hati. Tidak, aku harus meneruskan. Ini satu-satunya jalan untuk balas dendam. Dengan langkah tegap, Santo menerobos kegelapan hutan, menuju nasib yang tak terduga. Hutan Banten itu gelap dan misterius, seolah menyimpan rahasia kuno yang tak pernah terungkap bagi orang biasa. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa yang menjaga gerbang dunia lain. Daun-daunnya bergesekan dalam hembusan angin malam, menciptakan suara seperti bisikan roh-roh penunggu yang haus darah. Cerita mistis tentang ilmu hitam beredar luas di desa-desa sekitar. Ada yang bilang hutan ini dihuni oleh kuntilanak yang menggoda pria kesepian, atau setan-setan yang menunggu jiwa lemah untuk dirasuki. Santo, dengan tubuhnya yang masih memar dari penganiayaan pagi tadi, berjalan berjam-jam menyusuri jalur sempit yang dipenuhi akar-akar menonjol seperti ular yang siap menyergap. Kakinya lelah. Setiap langkah terasa berat karena lumpur yang menempel di sandal jepitnya yang usang. Keringat bercucuran di dahinya, bercampur dengan rasa takut yang semakin menggelayut. Suara binatang malam, serigala yang mengaum jauh, burung hantu yang berteriak menusuk telinga, membuat hatinya berdegup kencang. Beberapa kali, ia merasa ada bayangan hitam melintas di antara pepohonan, seolah mata-mata tak kasat mata sedang mengawasinya. Ini gila, gumamnya dalam hati. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Mukidi dan kawan-kawannya harus bayar atas semua ini. Meski demikian, tekad Santo tak goyah. Ia ingat betapa ibunya sering menangis melihat tubuhnya penuh luka, tapi tak bisa berbuat apa-apa. "Aku harus kuat untuk ibu," bisiknya pelan sambil menggenggam pisau kecil di sakunya sebagai pegangan. Hutan semakin lebat,
Kabut tipis mulai menyelimuti tanah, membuat pandangannya kabur. Ia hampir tersesat saat mendengar suara air sungai kecil di kejauhan. Tapi ia ikuti itu sebagai petunjuk. Akhirnya, setelah melewati semak belukar yang menusuk kulitnya, Santo melihat cahaya redup dari api unggun yang menari-nari di depan sebuah gubuk kecil. Gubuk itu terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk. Atapnya dari daun nipah yang compang-camping seolah sudah berdiri ratusan tahun di tengah hutan. Bau asap kayu bakar bercampur dengan aroma rempah-rempah aneh yang menusuk hidung. Di depan gubuk, duduk seorang lelaki tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Tubuhnya kurus tapi tegap seperti pohon tua yang tak tergoyahkan. Matanya tajam seperti elang, menyala dalam cahaya api, seolah bisa menebus jiwa siapapun yang mendekat. Itu adalah Pak Muji, guru kanuragan yang legendaris di kalangan para pencari ilmu hitam. Konon, ia pernah mengalahkan roh jahat dengan mantra kuno, dan ilmunya diturunkan dari leluhur yang hidup di masa kerajaan-kerajaan Jawa dulu. Santo mendekat dengan hati-hati, langkahnya pelan agar tak mengganggu. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat dianiaya tadi pagi. "Selamat malam, Pak. Apakah Bapak yang dikenal sebagai Pak Muji, sang guru sakti yang bisa memberikan ilmu kesaktian kepada orang yang layak?" Lelaki tua itu mengangkat kepala perlahan, memandang Santo dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan yang menusuk, seolah ia sedang membaca seluruh riwayat hidup pemuda itu dalam sekejap. Suaranya parau tapi berwibawa, seperti angin yang berhembus melalui celah-celah batu karang. "Siapa kau, anak muda? Jarang ada yang berani memasuki hutan ini pada malam gelap seperti ini. Kebanyakan orang desa hanya berani bercerita tentang tempat ini dari kejauhan, takut dengan roh-roh penunggu yang bisa mencabut nyawa dalam sekejap. Apa yang membuatmu nekat datang ke sini? Apakah kau tak dengar cerita tentang orang-orang yang hilang di hutan ini? Tubuh mereka ditemukan tanpa darah, atau jiwa mereka dirasuki hingga gila." Santo berlutut di depan api unggun. Tangannya gemetar tapi tekadnya tetap. Ia merasa hawa dingin menyusup ke tulangnya, seorang roh-roh yang disebutkan Pak Muji sedang mengelilinginya. "Nama saya Santo, Pak. Saya berasal dari desa kecil di pinggiran Banten. Saya datang ke sini karena tak tahan lagi dengan penderitaan yang saya alami setiap hari. Sejak kecil, saya selalu dianiaya oleh sekelompok pemuda di desa, dipimpin oleh Mukidi, Dasman, dan Kasmuri. Mereka anak orang kaya, punya tanah luas dan kekuasaan. Sementara saya cuma buruh tani miskin. Setiap pagi saat saya berjalan ke sawah, mereka menyergap saya, memukul, menendang, dan mengejek saya. Pagi tadi saja, mereka mendorong saya hingga jatuh ke lumpur, menendang kaki saya dan memukul punggung saya dengan tongkat hingga darah mengalir dari bibir saya. Saya tak pernah melawan karena tahu saya lemah. Tapi sekarang cukup sudah. Saya butuh kekuatan untuk melawan mereka. Pak, saya dengar Bapak punya ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang bisa membuat orang biasa jadi gagah perkasa. Tolong ajari saya. Saya siap melakukan apapun untuk mendapatkannya." Pak Muji tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh rahasia gelap, seolah menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam dari hutan itu sendiri. Ia mengaduk api unggun dengan tongkat kayu, membuat percikan api beterbangan seperti kunang-kunang bercahaya merah. Ilmu kanuragan bukan mainan anak. Ia bukan sekadar pukulan kuat atau badan kebal. Ilmu ini datang dengan harga yang mahal. Harga yang bisa menghancurkan jiwa jika kau tak siap. Banyak orang datang ke sini mencari kekuatan, tapi hanya sedikit yang pulang dengan selamat. Ada yang gila karena kutukan. Ada yang mati karena roh-roh marah. Kau bilang kau siap bayar apa saja? Pikirkan lagi. Apa kau benar-benar siap meninggalkan kemanusiaanmu demi dendam? Dendam itu seperti api, anak. Ia membakar musuhmu, tapi juga bisa membakar dirimu sendiri hingga habis. Santo menggelengkan kepala tegas. Matanya menyala penuh amarah yang terpendam. "Saya siap apa saja, Pak. Hidup saya sudah seperti neraka. Ibu saya sakit-sakitan, tak bisa bekerja lagi. Dan saya yang harus menanggung semuanya. Mukidi dan kawan-kawannya tak hanya memukul tubuh saya, tapi juga hati saya. Mereka ejek ayah saya yang sudah mati, bilang saya sampah desa. Saya tak punya teman, tak punya saudara yang bisa membela.
Jika ilmu ini bisa membuat saya kuat, bisa membalas semua itu, maka saya terima resikonya. Beritahu saya syaratnya, Pak. Apakah harus puasa berhari-hari? Atau meditasi di gua gelap? Atau mungkin mengorbankan hewan? Saya akan lakukan semuanya. Pak Muji menatap api unggun lama, suaranya berubah serius dan rendah, seolah mantra yang keluar dari mulutnya bisa memanggil roh. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat daun-daun bergoyang seperti tarian hantu. Ilmu ini namanya Pancaran Sakti Tujuh, turunan dari leluhur Jawa kuno yang pernah menguasai alam gaib. Kau harus setubuh dengan 7 perawan suci yang belum pernah disentuh pria manapun. Mereka harus murni. Darah perawan mereka akan jadi kunci ritual yang akan membangkitkan kekuatan di tubuhmu. Setelah itu, kau akan jadi gagah perkasa, tak terkalahkan oleh pukulan atau senjata biasa. Tubuhmu akan seperti baja, tenagamu seperti badai. Tapi ingat, ini ilmu hitam, anak. Konsekuensinya besar. Roh-roh perawan itu akan mengikuti kau seumur hidup, membisikkan kutukan di malam-malam gelap. Kau akan mimpi buruk, melihat wajah mereka menangis darah. Dan jika kau gagal dalam ritual, nyawamu yang jadi taruhan. Banyak yang mencoba, tapi kebanyakan berakhir dengan jiwa yang rusak. Kau yakin? Masih ada waktu untuk pulang. Lupakan dendam itu dan hiduplah biasa. Santo menelan ludah keras. Ia tak menyangka syaratnya begitu ekstrim. Gambaran 7 perawan itu membuat hatinya berdegup tak karuan. Campuran antara rasa bersalah dan amarah yang membara. Tapi bayangan Mukidi yang tertawa saat memukulnya membuatnya tegas. Saya terima, Pak. Amarah saya lebih besar dari rasa takut. Saya akan cari 7 perawan itu satu persatu, apapun caranya. Saya tak peduli jika ini jalan gelap, asal saya bisa balas dendam. Beritahu saya bagaimana caranya mengumpulkan darah mereka. Apakah harus paksa atau rayu? Dan setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Pak Muji mengangguk pelan, matanya menyipit seolah menilai jiwa Santo. Baiklah, jika itu pilihanmu, carilah mereka dengan cara apapun. Tapi ingat, darah harus murni dari hubungan pertama mereka. Kumpulkan tetesan darah itu dalam botol kecil, bawa ke sini. Ritual akan dimulai di gubuk ini di bawah bulan purnama. Pergilah sekarang, kembalilah saat kau selesai. Tapi hati-hati, hutan ini tak ramah bagi yang lemah hati. Santo bangkit, hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia tahu ini jalan gelap yang tak ada jalan kembali. Tapi ia tak peduli. Kini, perburuan dimulai. Ia berbalik, menyusuri hutan kembali. Dengan bayangan roh-roh yang seolah mengikuti langkahnya. Angin berhembus dingin, membawa bisikan samar. Kau akan menyesal. Tapi Santo tak hiraukan. Pikirannya hanya pada dendam yang akan segera terbalas. Santo kembali ke desa saat matahari pagi mulai menyinari sawah-sawah yang membentang hijau di pinggiran Banten. Cahaya keemasan menyapu wajahnya yang penuh tekad. Namun di balik sorot matanya yang keras, ada bayang-bayang keraguan yang mulai merayap. Perjalanan di hutan semalam bersama Pak Muji telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia kini bukan lagi Santo yang lemah, yang hanya bisa pasrah saat dihajar Mukidi dan kawan-kawannya. Namun syarat mengerikan yang diberikan Pak Muji, setubuh dengan 7 perawan suci, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Meski demikian, amarahnya terhadap penganiayaan yang telah bertahun-tahun ia terima lebih kuat daripada rasa takut. Ia harus kuat. Ia harus balas dendam. Dengan langkah mantap, Santo mulai merencanakan langkah pertamanya. Target pertama adalah Santi, gadis cantik anak petani yang tinggal di ujung desa. Santi dikenal polos, berwajah lembut dengan kulit sawo matang dan rambut panjang yang selalu dikepang rapi. Ia belum pernah berpacaran, sebagian karena ayahnya yang keras dan melarangnya dekat dengan pemuda desa. Rumah Santi sebuah gubuk sederhana dengan dinding bambu dan atap daun kelapa, berdiri di dekat sawah yang berbatasan dengan hutan kecil.
Malam itu Santo mengetahui dari seorang tetangga bahwa orang tua Santi pergi ke pasar malam di desa sebelah. Sebuah kesempatan langka yang tak boleh ia lewatkan. Dengan hati-hati ia menyelinap melalui jalan setapak yang diterangi bulan sabit, memastikan tak ada yang melihatnya. Angin malam membawa aroma bunga kamboja dari pekuburan di dekat desa, membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengetuk pintu rumah Santi pelan, hampir tak terdengar. "Santi, ini Santo. Bisa bicara sebentar?" Suaranya lembut, sengaja dibuat penuh kehangatan untuk menutupi niat kelam di hatinya. Pintu kayu yang sudah lapuk terbuka perlahan. Santi muncul dengan wajah memerah, sorot matanya penuh kejutan bercampur malu. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya tergerai karena baru selesai mandi. "Santo, apa ada yang penting? Malam-malam begini aku sendirian di rumah. Kalau Bapak tahu, aku bisa dimarahi." Santo tersenyum manis. Wajahnya yang biasa-biasa saja kini seolah menyimpan pesona yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Ia melangkah mendekat, berdiri di ambang pintu. "Tenang Santi, aku cuma mau cerita. Kau tak keberatan kan? Kita duduk di teras saja, tak akan lama. Aku tahu kau gadis baik, tak mungkin aku macam-macam." Santi ragu sejenak, tapi kepolosannya membuatnya mengangguk. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut kalau Bapak pulang tiba-tiba." Mereka duduk di keras, di atas tikar pandan yang sudah usang. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah. Santo mulai merayu, suaranya lembut seperti alunan gamelan. "Santi, aku sudah lama memperhatikanmu. Kau cantik sekali tahu, beda dari gadis-gadis lain di desa ini. Matamu, senyummu, aku suka sejak dulu. Cuma aku tak pernah berani bilang." Santi tersipu, tangannya memainkan ujung kepang rambutnya. "Ah, Santo, jangan bicara begitu. Aku cuma gadis biasa. Bapak bilang aku harus fokus bantu di sawah, bukan mikirin cowok." Wajahnya memerah lebih dalam, tapi ada kilau penasaran di matanya. Santo memanfaatkan momen itu, ia merangsek lebih dekat, tangannya menyentuh lengan Santi dengan lembut. "Kau bukan gadis biasa, Santi. Kau istimewa. Aku serius, aku suka kau. Apa kau tak pernah merasa kesepian? Kita sama-sama tahu hidup di desa ini berat. Aku cuma ingin dekat denganmu, membuatmu bahagia." Ia memeluk Santi perlahan dan gadis itu tak melawan. Tubuhnya tergetar karena perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Santo mencium bibirnya, dan Santi yang terbawa oleh rayuan manis itu membiarkan diri hanyut. Mereka masuk ke kamar kecil di dalam rumah, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Di atas dipan bambu, Santo melakukan apa yang diperlukan untuk ritual. Darah perawan mengalir, noda merah di kain putih yang sengaja ia bawa. Saat itu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu kayu berderit keras. Seolah ada bisikan roh di telinga Santo, suara samar yang berkata, "Kau telah memulai kutukanmu." Santo mengabaikannya, tapi ia merasakan kekuatan aneh mengalir di tubuhnya, seperti aliran air panas yang membakar urat-uratnya. Santi terisak pelan setelah semuanya selesai. Wajahnya penuh penyesalan. "Santo, kenapa kau lakukan ini? Aku pikir kau orang baik. Apa yang akan Bapak katakan kalau tahu?" Santo hanya menatapnya dingin. Hatinya mulai mengeras. "Maaf Santi, ini harus kulakukan. Jangan bilang siapapun, atau kau akan menyesal." Ia meninggalkan gadis itu dalam tangisan, membawa kain berlumur darah sebagai bukti ritual pertama. Perawan kedua adalah Kiptiah, gadis desa yang bekerja di warung makan milik pamannya di pinggir desa. Kiptiah dikenal ceria, selalu tersenyum pada pelanggan, tapi ia juga perawan yang belum pernah tersentuh cinta. Santo tahu, Kiptiah sering mandi di sungai kecil di belakang warung saat malam tiba. Setelah warung tutup, ia menunggu di balik semak-semak, mendengar suara air yang gemericik dan nyanyian pelan Kiptiah. Bulan purnama menerangi tubuh gadis itu yang hanya ditutupi kain basah. Santo keluar dari persembunyiannya, berpura-pura terkejut. "Kiptiah, kau sendirian di sini? Bahaya tahu malam begini. Banyak ular di sungai." Kiptiah menoleh, tangannya buru-buru menutupi tubuhnya dengan kain. Wajahnya memerah karena malu. "Santo, astaga, kau bikin aku kaget. Apa kau ikut mandi di sini? Ini bukan tempat cowok loh." Santo senyum,
melangkah ke tepi sungai dengan santai. Aku cuma lewat, Kiptia. Tapi melihatmu di sini, aku jadi tak bisa pergi. Kau cantik sekali malam ini, seperti bidadari di bawah bulan. Aku cuma ingin nemani, tak akan macam-macam. Kau percaya aku kan? Suaranya penuh pesona, sengaja dibuat lembut untuk menenangkan hati Kiptia. Kiptia tertawa kecil, masih malu-malu. Kau ini bisa saja, Santo. Tapi jangan bilang siapapun aku mandi di sini ya. Paman bisa marah besar. Aku cuma suka nyanyi di sungai. Rasanya tenang. Ia melangkah keluar dari air, kain basah menempel di tubuhnya. Santo mendekat, tangannya menyentuh bahu Kiptia dengan lembut. Aku tak akan bilang siapapun, Kiptia. Tapi izinkan aku dekat denganmu malam ini. Kita sama-sama butuh teman, bukan? Kiptia ragu, tapi rayuan Santo membuat hatinya luluh. Mereka berpelukan di tepi sungai. Air dingin membasahi kaki mereka. Santo membawanya ke rumput di tepi sungai, dan ritual kedua selesai di bawah pohon beringin besar. Kiptia mengerang pelan. Santo, ini pertama kaliku. Aku tak tahu rasanya seperti ini. Darah perawan mengalir lagi, kali ini membasahi tanah di bawah mereka. Santo mengumpulkan setetes darah itu dengan kain yang sama, menyimpannya dengan hati-hati. Namun saat ia bangkit, ia mendengar suara seperti tangisan samar dari arah sungai, seolah ruh Kiptia yang tak rela mengikuti langkahnya. Perawan ketiga adalah Darkona, gadis pemalu dari kampung sebelah yang jarang keluar rumah, kecuali untuk membantu di sawah keluarganya. Ia dikenal pendiam, selalu menunduk saat berjalan dan belum pernah dekat dengan pria manapun. Santo mengetahui Darkona sering bekerja hingga malam di sawah untuk memeriksa saluran air. Ia menunggu di balik tumpukan jerami, mendengar langkah kaki Darkona yang pelan di tengah kegelapan. Bulan hanya separuh, cahayanya redup membuat suasana semakin mencekam. Santo keluar dari persembunyiannya, berpura-pura terkejut. Darkona, kau sendirian di sini? Bahaya tahu malam begini. Banyak ular di sungai. Darkona menoleh, tangannya buru-buru menutupi tubuhnya dengan kain. Wajahnya memerah karena malu. Santo, astaga, kau bikin aku kaget. Apa kau ikut mandi di sini? Ini bukan tempat cowok loh. Santo senyum, melangkah ke tepi sungai dengan santai. Aku cuma lewat, Darkona. Tapi melihatmu di sini, aku jadi tak bisa pergi. Kau cantik sekali malam ini, seperti bidadari di bawah bulan. Aku cuma ingin nemani, tak akan macam-macam. Kau percaya aku kan? Suaranya penuh pesona, sengaja dibuat lembut untuk menenangkan hati Darkona. Darkona tertawa kecil, masih malu-malu. Kau ini bisa saja, Santo. Tapi jangan bilang siapapun aku mandi di sini ya. Paman bisa marah besar. Aku cuma suka nyanyi di sungai. Rasanya tenang. Ia melangkah keluar dari air, kain basah menempel di tubuhnya. Santo mendekat. Tangannya menyentuh bahu Darkona dengan lembut. Aku tak akan bilang siapapun, Darkona. Tapi izinkan aku dekat denganmu malam ini. Kita sama-sama butuh teman, bukan? Darkona ragu, tapi rayuan Santo membuat hatinya luluh. Mereka berpelukan di tepi sungai. Air dingin membasahi kaki mereka. Santo membawanya ke rumput di tepi sungai dan ritual ketiga selesai di bawah pohon beringin besar. Darkona mengerang pelan. Santo, ini pertama kaliku. Aku tak tahu rasanya seperti ini. Darah perawan mengalir lagi. Kali ini membasahi tanah di bawah mereka. Santo mengumpulkan darah itu dengan kain yang sama, menyimpannya dengan hati-hati. Namun malam itu, saat ia berjalan pulang, mimpi buruk mulai menghantuinya. Bayangan perempuan menangis dengan wajah pucat muncul di kepalanya. Suara mereka meratap. Kau akan membayar ini, Santo. Ia mengabaikan itu, tapi hatinya mulai dipenuhi kegelapan yang tak bisa ia jelaskan. Santo kini seperti binatang liar yang haus darah, didorong oleh nafsu akan kekuatan yang dijanjikan Pak Muji. Hati nuraninya, yang dulu masih berbisik lembut, kini telah tenggelam dalam lautan dendam dan ambisi gelap. Setiap langkahnya terasa lebih berat, bukan karena lelah fisik, melainkan beban tak kasat mata yang seolah mengintai dari kegelapan. Bayangan-bayangan perawan yang telah ia nodai, Santi, Kiptia, Darkona, muncul dalam mimpi-mimpinya. Wajah mereka pucat dengan mata kosong menangis darah. Namun, Santo mengabaikan itu semua. Kekuatan yang mulai mengalir di nadinya membuatnya merasa seperti dewa,
dan ia tak akan berhenti hingga ritual selesai. 7 perawan, 7 darah suci adalah kunci menuju pembalasan yang ia idamkan. Desa kecil di pinggiran Banten itu yang dulu menjadi tempat penderitaannya, kini menjadi medan perburuan baginya. Perawan keempat adalah Ulfa, putri Pak Darim, salah satu musuh bebuyutan Santo. Pak Darim adalah tuan tanah yang sombong, ayah dari Dasman yang sering memukuli Santo hingga babak belur. Rumah Pak Darim berdiri megah di tengah desa, dikelilingi pagar bambu tinggi dan pohon kelapa yang menjulang. Ulfa, gadis berusia 19 tahun, dikenal pendiam dan taat pada ayahnya. Ia jarang keluar rumah, lebih sering membantu ibunya menjahit atau memasak. Santo tahu Ulfa adalah perawan karena desas-desus di desa menyebutkan bahwa Pak Darim melarang putrinya dekat dengan pria manapun, menjaga kesucian untuk perjodohan dengan keluarga kaya di kota. Malam itu, saat bulan disembunyikan awan tebal, Santo menyelinap ke halaman belakang rumah Ulfa. Ia memanjat pagar bambu, bergerak hati-hati agar anjing penjaga tidak menggonggong. Dengan pisau kecil, ia membuka jendela kamar Ulfa yang terbuat dari kayu lapuk, lalu melompat masuk tanpa suara. "Ulfa, bangun. Ini Santo," bisiknya, suaranya rendah tapi penuh tekanan, berdiri di samping dipan tempat Ulfa tidur. Ulfa terbangun dengan kaget, matanya lebar penuh ketakutan. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya, suaranya gemetar. "Santo, astaga, kenapa kau di sini? Ini kamar perempuan. Kalau Bapak tahu, kau bisa dibunuh. Pergi sekarang, tolong." Santo melangkah mendekat, wajahnya dingin seperti batu. "Tenang Ulfa, aku tak akan lama. Aku cuma ingin bicara. Kau perawan, bukan? Aku tahu kau belum pernah disentuh pria. Aku butuh sesuatu darimu." Ulfa mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Nafasnya tersengal-sengal. "Apa maksudmu? Jangan dekati aku. Aku akan berteriak kalau kau macam-macam. Aku tak tahu apa yang kau inginkan, tapi ini salah. Pergi Santo sebelum semuanya terlambat." Santo tak menghiraukan itu. Tangannya bergerak cepat menutup mulut Ulfa sebelum ia sempat berteriak. Matanya menyala penuh obsesi. "Jangan lawan Ulfa. Ini untuk kebaikan kita semua. Kau tak akan mengerti sekarang, tapi suatu hari kau akan tahu." Ulfa meronta, tangannya mencakar lengan Santo hingga berdarah. Tapi kekuatan pemuda itu kini tak wajar, seolah ada tenaga gaib yang mendorongnya. Mereka bergumul di dipan kayu yang berderit keras. Ulfa menangis terseduh-seduh. Tapi Santo tak berhenti. Ritual keempat selesai di tengah isakan Ulfa yang pilu. Darah perawan mengalir, noda merah di kain putih yang selalu ia bawa. Ulfa terduduk di lantai, menangis dengan wajah tertutup tangan. "Kenapa kau lakukan ini, Santo? Aku tak pernah menyakitimu. Aku tak mau ini. Bapak akan membunuhku kalau tahu." Santo menatapnya tanpa belas kasih. Hatinya sudah mati untuk rasa bersalah. "Diam Ulfa, jangan bilang siapapun, atau kau dan keluargamu yang akan menyesal." Ia melompat keluar jendela, meninggalkan Ulfa dalam kegelapan kamarnya. Tubuhnya gemetar karena trauma. Perawan kelima adalah Zulfa, gadis ceria yang dikenal sebagai penutup acara di pesta desa, karena suaranya yang merdu saat menyanyi. Pesta desa malam itu diadakan untuk merayakan panen, dengan lampu-lampu minyak dan musik gamelan yang mengalun di lapangan terbuka. Zulfa, dengan kain kebaya ketat yang menonjolkan tubuhnya, menjadi pusat perhatian. Santo melihat kesempatan itu. Ia membawa sebotol arak yang ia curi dari warung, mendekati Zulfa saat gadis itu beristirahat di pinggir lapangan. "Zulfa, kau tampak lelah. Minum ini biar segar. Aku bawa arak khusus untukmu," katanya, menyodorkan botol dengan senyum ramah. Zulfa tertawa, wajahnya berseri karena suasana pesta. "Santo, kau ini nakal ya. Arak dari mana ini?" "Baiklah, sedikit saja. Tapi jangan bilang siapapun. Aku tak mau dimarahi ibu." Ia menenggak arak itu, tak sadar bahwa Santo telah mencampurnya dengan ramuan yang membuat kepala pusing. Tak lama, Zulfa mulai setengah sadar. Wajahnya memerah dan ia bersandar pada Santo. "Santo, apa ini? Kepalaku pusing. Bawa aku pulang."
Ia memapahnya menjauh dari keramaian, menuju gudang tua di belakang lapangan yang dipenuhi karung-karung beras. Di sana, dalam kegelapan yang hanya diterangi secercah cahaya bulan, ia meletakkan Zulfa di atas tumpukan karung. "Zulfa, kau indah sekali malam ini. Aku tak bisa menahan diri," bisiknya. Tangannya mulai meraba tubuh gadis itu. Zulfa, dalam keadaan setengah sadar, mengerang pelan. "Santo, apa ini? Kepalaku pusing." "Jangan." Tapi tubuhnya lemas tak mampu melawan. Santo menyelesaikan ritual kelima. Darah perawan mengalir di antara karung-karung beras. Angin berhembus kencang di sekitar gudang, seolah roh-roh marah sedang mengelilingi mereka. Zulfa mengerang kesakitan. "Santo, ini salah. Kenapa kau lakukan ini padaku?" Santo tak menjawab. Hanya mengumpulkan darah itu dan pergi tanpa menoleh. Meninggalkan Zulfa dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya gemetar di kegelapan. Perawan keenam adalah Sela, gadis lincah yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar pagi. Sela dikenal genit tapi polos, belum pernah serius dengan pria manapun. Santo mendekatinya di pasar saat matahari mulai tenggelam. Suasana sudah sepi. Ia membeli beberapa ikat kangkung, lalu memulai percakapan. "Sela, kau selalu ceria ya? Aku suka melihatmu di pasar. Ikut aku sebentar ke hutan kecil di belakang desa. Mau lihat bunga yang mekar malam ini. Indah sekali. Cocok untuk gadis seperti kau." Sela tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. "Santo, kau ini bisa saja. Bunga apa yang mekar malam-malam? Tapi baiklah, aku penasaran. Tapi jangan lama ya, aku harus pulang sebelum ibu curiga." Mereka berjalan ke hutan kecil, tempat yang sepi dengan pohon-pohon jati yang menjulang. Di bawah naungan pohon, Santo mulai merayu lebih dalam. "Sela, aku serius suka padamu. Kau tak pernah merasa kesepian. Aku ingin membuatmu bahagia, walau hanya malam ini." Sela tersipu, tapi matanya penuh kecurigaan. "Santo, kau ini aneh malam ini. Apa maksudmu? Jangan main-main ya." Tapi Santo tak memberi kesempatan. Ia mencium Sela dengan penuh nafsu, dan meski Sela coba menolak, rayuannya yang manis membuat gadis itu akhirnya menyerah. Di atas tanah yang dipenuhi daun kering, ritual keenam selesai. Sela berbisik, suaranya penuh campuran rasa sakit dan bingung. "Ini sakit, Santo, tapi aku suka kau. Kenapa rasanya salah?" Darah perawan mengalir lagi, dan Santo mengumpulkannya dengan dingin, tak peduli pada air mata Sela. Perawan ketujuh adalah Mega, putri Pak Minto, sahabat dekat Pak Darim. Mega adalah gadis yang keras kepala, dikenal suka melawan perintah ayahnya. Ia sering berkeliaran di desa, dan Santo tahu Mega akan berada di rumah kosong milik pamannya malam itu, tempat ia biasa bersembunyi untuk merokok. Santo menyelinap ke rumah itu, pintunya tak terkunci. Mega sedang duduk di lantai, asap rokok mengepul di udara. "Mega, jangan berteriak. Ini Santo. Aku datang untuk kebaikan kita." Mega berdiri, wajahnya penuh kemarahan. "Santo, apa kau gila masuk ke sini? Pergi sekarang, atau aku teriak sampai desa gempar." Ia mencoba mendorong Santo, tapi pemuda itu kini jauh lebih kuat, dipenuhi energi gelap dari ritual-ritual sebelumnya. Ia menangkap tangan Mega, memelintirnya hingga gadis itu mengeringis kesakitan. "Tidak, lepaskan aku, Santo. Kau tak punya hak atas aku." Mega melawan dengan sengit, mencakar wajah Santo hingga berdarah, tapi ia tak bisa menandingi kekuatan gaib yang kini mengalir di tubuh pemuda itu. Santo memaksanya ke lantai, dan ritual akhir selesai di tengah jeritan Mega yang akhirnya melemah. Darah perawan mengalir lagi, dan Santo mengumpulkannya dengan dingin, tak peduli atas air mata Mega. Santo kembali ke hutan, ke gubuk Pak Muji, dengan 7 tetes darah perawan dalam botol kecil. Langkahnya kini penuh percaya diri, tapi di hatinya ia merasakan dinginnya kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Bayangan-bayangan perawan itu semakin jelas di pikirannya. Suara tangis mereka seperti nyanyian kematian. Namun ia tak peduli. Ritual akhir menanti, dan pembalasan akan segera dimulai. Santo melangkah kembali ke dalam hutan Banten yang kelam, menuju gubuk Pak Muji dengan botol kecil berisi 7 tetes darah perawan yang dikumpulkannya dengan penuh darah dan air mata. Setiap langkahnya terasa seperti menghentak bumi.
seolah tanah itu sendiri merasakan beban dosa yang ia pikul. Hutan malam itu lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh seperti tangisan samar atau tawa jahat dari kegelapan. Pohon-pohon tampak hidup, cabang-cabangnya seperti tangan-tangan yang meraih, mencoba menahan langkahnya. Bayangan 7 perawan, Santi, Kiptiah, Darkonah, Ulfa, Zulfa, Sela, dan Mega seolah mengikuti di belakangnya. Wajah mereka pucat dengan mata kosong yang menangis darah. Santo menggenggam botol itu erat-erat, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan gaib yang semakin keras di telinganya. Kau akan menyesal, kau telah membuka pintu neraka. Tapi ia tak peduli. Dendamnya kepada Mukidi, Dasman, Kasmuli, dan para tuan tanah yang telah menghinanya selama ini jauh lebih kuat daripada rasa takut. Gubuk Pak Muji berdiri di tengah hutan, diterangi api unggun yang membara dengan nyala merah yang tak wajar, seolah diberi makan oleh kekuatan gaib. Asapnya membumbung tinggi, membentuk pola aneh di langit yang gelap. Pak Muji sudah menunggu, duduk bersila di depan api dengan jubah hitamnya yang compang-camping. Matanya menyala seperti bara, penuh rahasia yang tak terucapkan. Di sekitar gubuk tercium bau anyir darah bercampur dengan aroma rempah kuno yang menusuk hidung. Sebuah lingkaran batu telah disusun di sekitar api, dihiasi simbol-simbol ameh yang digambar dengan kapur putih, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Santo, sudah selesai anak? Kau bawa darah 7 kerawan itu? Tanya Pak Muji, suaranya serak namun penuh otoritas seperti mantra yang bisa membelah malam. Ini Pak, 7 tetes darah seperti yang Bapak perintahkan. Saya lakukan semuanya, meski hati saya tak tahu apa yang saya rasakan lagi. Tapi saya siap. Selesaikan ritual ini, beri saya kekuatan yang Bapak janjikan. Pak Muji mengambil botol itu, memandangnya dengan mata elang yang tajam. Ia membuka tutup botol, mencium aroma darah, lalu tersenyum tipis, penuh rahasia gelap. Kau telah melangkah jauh, anak. Tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Darah ini adalah kunci, tapi kekuatan yang akan kau terima datang dari dunia yang tak kau mengerti. Apakah kau benar-benar siap? Ruh-ruh perawan itu tak akan pernah memaafkan kau. Mereka akan mengikuti kau di setiap langkah, di setiap mimpi. Kau masih bisa berbalik, tapi setelah ritual ini tak ada jalan kembali. Santo menggenggam botol itu erat-erat, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan gaib yang semakin keras di telinganya. Kau akan menyesal, kau telah membuka pintu neraka. Tapi ia tak peduli, dendamnya kepada Mukidi, Dasman, Kasmuri, dan para tuan tanah yang telah menghinanya selama ini jauh lebih kuat daripada rasa takut. Gubuk Pak Muji berdiri di tengah hutan, diterangi api unggun yang membara dengan nyala merah yang tak wajar, seolah diberi makan oleh kekuatan gaib. Asapnya membumbung tinggi, membentuk pola aneh di langit yang gelap. Pak Muji sudah menunggu duduk bersila di depan api dengan jubah hitamnya yang compang-camping. Matanya menyala seperti bara, penuh rahasia yang tak terucapkan. Di sekitar gubuk tercium bau anyir darah bercampur dengan aroma rempah kuno yang menusuk hidung. Sebuah lingkaran batu telah disusun di sekitar api, dihiasi simbol-simbol aneh yang digambar dengan kapur putih, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Santo, sudah selesai anak? Kau bawa darah 7 perawan itu? Tanya Pak Muji, suaranya serak namun penuh otoritas seperti mantra yang bisa membelah malam. Ini Pak, 7 tetes darah seperti yang Bapak perintahkan. Saya lakukan semuanya, meski hati saya tak tahu apa yang saya rasakan lagi. Tapi saya siap. Selesaikan ritual ini, beri saya kekuatan yang Bapak janjikan. Pak Muji mengambil botol itu, memandangnya dengan mata elang yang tajam. Ia membuka tutup botol, mencium aroma darah, lalu tersenyum tipis, penuh rahasia gelap. Kau telah melangkah jauh anak, tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Darah ini adalah kunci, tapi kekuatan yang akan kau terima datang dari dunia yang tak kau mengerti. Apakah kau benar-benar siap? Ruh-ruh perawan itu tak akan pernah memaafkan kau. Mereka akan mengikuti kau di setiap langkah, di setiap mimpi. Kau masih bisa berbalik, tapi setelah ritual ini tak ada jalan kembali.
Santo menggenggam tangannya, matanya menyala penuh dendam. Saya tak peduli ruh-ruh itu, Pak. Saya sudah kehilangan segalanya, harga diri, kebahagiaan, bahkan kemanusiaan saya. Mukidi, Dasman, Kasmuri, mereka semua harus membayar. Pak Darim, Pak Minto, mereka yang merasa berkuasa atas desa itu, mereka juga akan merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Saya ingin mereka hancur, Pak. Selesaikan ritual ini sekarang. Pak Muji mengangguk. Wajahnya tak menunjukkan belas kasih. Ia berdiri, mengangkat botol kecil itu ke arah api unggun, lalu menuangkan 7 tetes darah ke dalam nyala api. Sambil mengucapkan mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tak dimengerti Santo, suaranya bergema seperti guntur. Dengan darah 7 perawan suci, bangkitlah sakti pancaran, buka pintu kegelapan, lepaskan kekuatan yang terikat. Api tiba-tiba meledak tinggi, nyalanya berubah menjadi hijau tua yang mengerikan, seolah jiwa-jiwa dari dunia lain sedang merangsek keluar. Angin kencang berputar di sekitar gubuk, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Santo merasakan tubuhnya bergetar hebat, seperti ada sungai deras yang mengalir di nadinya, membakar setiap inci tubuhnya dengan tenaga gaib. Ia jatuh berlutut, menjerit kesakitan, namun juga penuh euforia. Otot-ototnya membesar, kulitnya terasa seperti baja, dan matanya menyala merah seperti darah. Tiba-tiba dari dalam api muncul bayangan-bayangan 7 perawan. Wajah mereka pucat dengan darah mengalir dari mata. Mereka menangis dan meratap. Suara mereka seperti pisau yang menusuk jiwa. Santo, kenapa kau lakukan ini pada kami? Kau mencuri kesucian kami. Kau menghancurkan hidup kami. Kutukan akan mengikuti kau selamanya. Santo menutup telinga, mencoba mengusir suara itu, tapi mereka terus berbisik, semakin keras, semakin penuh kebencian. Kau tak akan pernah damai, Santo. Kami akan memburu kau hingga akhir hayat. Pak Muji tertawa kecil. Suaranya dingin. Kau dengar mereka, anak? Itu harga yang harus kau bayar. Sekarang, pergilah. Kekuatan itu milikmu. Gunakan untuk apa yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap tetes darah yang kau tumpahkan akan menambah kutukan di jiwamu. Santo bangkit. Tubuhnya kini penuh tenaga yang tak wajar. Ia merasa seperti raksasa yang bisa menghancurkan gunung. Tanpa sepatah kata lagi, ia meninggalkan gubuk, melangkah kembali ke desa dengan hati yang kini sepenuhnya dipenuhi kegelapan. Keesokan harinya, matahari bersinar terik di desa kecil itu, namun suasana terasa tegang. Warga desa berbisik tentang gadis-gadis yang tiba-tiba murung, menolak keluar rumah, tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi. Santo berjalan menuju warung kecil di pinggir desa, tempat Mukidi, Dasman, dan Kasmuri biasa berkumpul. Mereka sedang duduk di bangku bambu, minum kopi, dan tertawa keras, seperti biasa, tanpa beban. Mukidi melihat Santo mendekat, lalu menyeringai jahat. Lihat siapa yang datang, Santo si lemah. Apa, kau mau dihajar lagi? Kemarin belum cukup ya? Atau kau mau lari ke ibumu sambil nangis? Dasman dan Kasmuri tertawa terbahak-bahak, menampar meja hingga cangkir-cangkir bergoyang. Ya, Santo, kau tak pernah belajar ya? Mau kami buat babak belur lagi di depan warung ini? Semua orang akan lihat betapa lemahnya kau. Ejek Dasman mengacungkan tinjunya. Santo berdiri di depan mereka, tersenyum dingin, matanya menyala dengan kilau yang tak wajar. Kali ini berbeda Mukidi, kalian yang akan belajar siapa saya sebenarnya. Tanpa pengeringatan, ia meninju Mukidi tepat di wajah. Suara tulang hidungnya retak terdengar jelas, darah menyembur seperti air mancur. Mukidi terhuyung jatuh, menjerit kesakitan sambil memegang wajahnya yang hancur. Apa ini? Kau gila, Santo. Dasman lompat berdiri, mengayunkan tinju ke arah Santo, tapi pemuda itu menghindar dengan kecepatan yang tak manusiawi. Ia menangkap lengan Dasman, memelintirnya hingga terdengar suara patah tulang yang mengerikan. Dasman meraung, jatuh ke tanah sambil memeluk lengannya yang kini bengkok tak wajar. Santo, berhenti. Apa yang kau lakukan? Ini bukan kau, jeritnya. Wajahnya pucat karena kesakitan. Kasmuri yang selalu licik, mencoba melarikan diri, berlari menuju gang sempit di belakang warung. Tapi Santo dengan kekuatan barunya mengejarnya dalam sekejap. Ia menangkap leher Kasmuri, mengangkatnya dari tanah seperti boneka kain. Kau pikir kau bisa lari, Kasmuri? Setiap ejekanmu, setiap pukulanmu, aku ingat semua. Sekarang bayar. Dengan satu pukulan keras ke kepala, tengkorak Kasmuri pecah, darah dan otak berceceran di tanah. Tubuhnya ambruk, tanpa nyawa, mata terbuka lebar dalam kengerian.
Warga desa yang melihat dari jauhan mulai berteriak, beberapa lari ketakutan. Tak lama, Pak Darim dan Pak Minto, ayah dari Ulfa dan Mega muncul dengan wajah penuh amarah. Pak Darim, yang tubuhnya besar dan berotot, mengacungkan parang. "Santo, kau bunuh anakku Dasman. Kau juga yang membuat Ulfa tak mau keluar kamar, bukan? Aku akan potong kau jadi serpihan." Teriaknya, suaranya mengguncang udara. Pak Minto yang lebih tua dan kurus, memegang tongkat kayu, matanya merah karena air mata. "Mega, anakku, dia tak sama lagi sejak malam itu. Kau monster Santo, kau akan mati di tanganku hari ini." Santo tertawa, suaranya dingin dan penuh kebencian. "Mereka pantas Pak Darim, Pak Minto. Anak-anak kalian menghancurkan hidupku selama ini. Kalian juga yang selalu memandang rendah orang miskin seperti aku. Sekarang giliran kalian." Ia lompat ke arah Pak Darim, merampas parangnya dengan mudah, lalu menebas leher tuan tanah itu tanpa ragu. Darah menyembur seperti air bah. Kepala Pak Darim terlepas dari tubuhnya, bergoling di tanah dengan ekspresi kaget yang membeku. Pak Minto mencoba menyerang dengan tongkat, tapi Santo menghantam dadanya dengan kepalan tangan. Tulang rusuknya patah, menembus paru-parunya. Pak Minto jatuh, mengeluarkan darah dari mulut. Napasnya tersengal-sengal sebelum akhirnya diam untuk selamanya. Desa gempar, jeritan warga memenuhi udara. Darah berceceran di tanah, bau anyir menyebar kemana-mana. Tak ada yang berani mendekati Santo yang berdiri di tengah kekacauan dengan napas terengah dan mata menyala. Pembalasan telah selesai. Tapi malam itu, saat ia kembali ke gubuknya, roh-roh 7 perawan datang lagi. Mereka berdiri di sekitar dipannya. Wajah mereka hancur, darah mengalir dari mata dan mulut. "Kau pikir ini akhir, Santo? Kau telah membuka jalan kegelapan. Kami akan bersamamu selamanya." Bisik mereka, suaranya seperti angin yang membawa kematian. Santo kini sakti, tubuhnya tak terkalahkan, tapi jiwanya terperangkap dalam kutukan abadi, dihantui oleh roh-roh yang tak pernah memaafkan.